Assalamualaikum Hamid Gul. तेरी जरूरत है. We're a team now. Halo semuanya para kaum Adam dan Hawa dimanapun kalian berada. Bagaimana kabar kalian hari ini? Apakah puasanya lancar atau udah ada yang bolong? Saya harap bagi teman-teman yang muslim puasanya tahun ini diberi kelancaran dan tidak ada yang bolong satupun. Terutama bagi pria, jangan kalian mengada-ngada karena alasan berhalangan hanya berlaku bagi kaum perempuan. Oke, bertemu lagi dengan saya, pria banyak kesibukan namun masih menyandang status yang sama, yaitu pengangguran. Dan dari ke barat-baratan atau Hollywood, kita akan bergeser sedikit ke Bollywood karena saya akan merangkum sebuah film dari negeri Vrindavan yang berjudul Bang Bang yang dirilis pada tahun 2014 lalu. Di mana film ini diperankan oleh Hrithik Roshan atau yang biasa dikenal dengan Rohit di film Kal Ho Na Pyari Hai dan film Koi Mil Gaya, serta aktris wanita favorit saya yang tak lain dan tak bukan yaitu Katrina Kaif. Baiklah, untuk mengurangi bacot, mari langsung saja kita ke ceritanya. Tapi sebelum itu subscribe dulu dong bagi yang belum, dan nyalain lonceng notifikasinya. Di awal film terlihat seorang tentara bernama Virananda sedang mengunjungi sebuah markas intelijen di London. Tujuan Nanda yaitu untuk meninjau seorang teroris paling diburu di India yang berhasil ditangkap oleh tentara setempat. Dan dialah Omar Zafar. Setelah sedikit berbasa-basi, Omar mengatakan bahwa dia dapat menyuap jaksa penuntut umum, hakim, polisi, bahkan menteri sekalipun agar dia dapat dibebaskan. Tak lama kemudian, para antek-antek Omar datang ke tempat tersebut dan menembaki semua polisi secara membabi liar. Hamid Gul kemudian memberikan pistol kepada Omar, di mana Omar menanyakan permintaan terakhir Nanda sebelum dia tewas. Nanda mengatakan bahwa Omar akan melihat kematiannya dari mata yang sama. Tak lama berselang, ibu Nanda menelpon, namun ia tak dapat berkata apa-apa dan hanya dapat mendengar suara sang ibu sebelum dia tewas terbakar. Kemudian Omar memerintahkan Hamid untuk mencari seseorang yang dapat mencuri sebuah berlian yang bernama Kohinoor. Tapi si pencuri harus berasal dari negeri Vrindavan. Beberapa hari setelah itu, breaking news mengabarkan bahwa Kohinoor yang disimpan di tempat paling aman di London itu baru saja dicuri oleh seseorang. Namun pihak kepolisian belum dapat mengetahui siapa pelaku atas pencurian tersebut. Dan pencurinya adalah Rasvir Nanda, adik kandung dari Virananda. Di India terlihat seorang wanita cantik dan polos bernama Harleen sedang menikmati mandi junubnya. Karena terlalu lama melajang, si nenek menyarankan Harleen untuk segera mencari jodoh jika tidak ingin jadi perawan tua. Scene kemudian berpindah di mana Hamid menemui anak buahnya yang bernama Robert, di mana Robert mengabarkan bahwa dia telah mendapatkan kesepakatan dengan orang yang mencuri berlian tersebut. Harleen yang merupakan seorang resepsionis bank ini didatangi oleh keponakan dari pemilik bank tersebut sekaligus wakil presiden di sana. Kemudian pria ini menawarkan jika suatu saat Harleen ingin naik jabatan, maka ia dapat menghubunginya. Di rumah, Harleen melihat sebuah acara televisi tentang biro jodoh yang membuat Harleen berinisiatif untuk mengikutinya karena ia juga ingin merasakan belayan seorang pria. Tekad Harleen semakin kuat untuk mencari pasangan setelah mengetahui bahwa seorang pegawai baru saja pensiun setelah pengabdiannya selama 30 tahun tanpa menikah. Sehingga ketika sampai di rumah, Harleen langsung mendaftarkan diri di situs biro jodoh tersebut. Sebelum pergi, si nenek memberikan mobil kepada Harleen karena ia menemukan jodoh sejati dengan mobil itu. Scene kemudian berpindah dan terlihat anak buah Hamid mendatangi Rajvir untuk melakukan transaksi Kohinoor dengan uang yang dijanjikan. Sebelum mereka datang, Rajvir telah menyuruh pelayan di sana untuk memasukkan cyanida ke dalam minuman mereka. Namun karena pelayannya tolol, dia malah memberikan minuman itu kepada tamu yang lain. Sehingga aksi kejar-kejaran serta perkelahian di atas gedung beratap seng pun terjadi dan berujung Rajvir berhasil melarikan diri. Di sebuah kafe terlihat Harleen sudah mulai gelisah karena teman kencannya yang ternyata bernama Vicky belum juga datang. Tak lama kemudian Rajvir mampir ke kafe itu setelah terpesona melihat Harleen. Dan Harleen yang polos pun mengira bahwa Rajvir adalah Vicky.
Dengan sedikit bualan, Razpir pun memanfaatkan kesempatan itu sekaligus mengaku sebagai Vicky. Dan walaupun kurang meyakinkan, Razpir berhasil membuat Harleen terpesona karena pada dasarnya Harleen adalah wanita yang polos. Harleen menceritakan bahwa dia tinggal bersama neneknya karena orang tuanya sudah meninggal, serta Harleen memiliki impian suatu saat dia ingin keliling dunia setelah berhenti bekerja. Karena baju Harleen ketumpahan minuman saat dia menari, dengan terpaksa dia harus membersihkannya ke toilet. Sementara Razpir harus menyelesaikan anak buah Hamid yang berhasil mengikutinya ke kafe tersebut. Dan saat Harleen keluar, dia menemukan kafe itu telah centang perenang seperti kapal pecah. Sebelum pergi, Harleen memberikan kartu nama wakil presidir di banknya untuk ganti rugi atas semua kekacauan tersebut. Di perjalanan pulang, lagi-lagi Harleen bertemu dengan Razpir yang tanpa sengaja keserempet oleh mobilnya. Razpir mengaku bahwa dia telah berbohong soal namanya, tapi lain daripada itu adalah sebuah kebenaran dari lubuk hati yang paling dalam. Kemudian Razpir meminta pertolongan pertama kepada Harleen akibat luka tembak di kafe sebelumnya. Lalu Razpir mengeluarkan peluru dari dadanya, sementara Harleen disuruh memberikan sedikit cahaya. Setelah selesai, Razpir memberikan minuman yang telah dicampuri dengan obat penenang kepada Harleen. Dan ketika obat itu bekerja, Razpir mempengaruhinya dengan mengatakan jika ada dua orang yang akan menemuinya, di mana orang pertama dari agen pemerintah dan satunya lagi bukan dari agen pemerintah. Dan di mobil mereka terdapat sebuah senjata yang dapat Harleen gunakan, di mana jika mobil itu Honda, maka pistol berada di bawah jok sebelah kiri, jika Toyota berada di jok sebelah kanan. Lalu jika mereka menanyakan tentang Razpir, maka Harleen harus mengatakan bahwa dia tidak mengenalnya. Esok hari, seorang pria dari agen pemerintah bernama Zorawar menginterogasi wakil presidir bank tempat Harleen bekerja. Pria ini mengatakan bahwa Harleen adalah nama resepsionis bank mereka. Di sisi lain, Harleen yang baru saja terbangun dari tidurnya selalu terbayang dengan Razpir, bahkan ia seperti remaja yang sedang mengalami masa pubertas. Ketika Harleen kembali bekerja, tiba-tiba Zorawar datang ke banknya yang kemudian mengajak Harleen untuk bicara di luar. Di mobil, Zorawar mengatakan bahwa Razpir adalah penjahat yang paling berbahaya dan Harleen telah dipengaruhi olehnya. Lalu seketika Harleen teringat perkataan Razpir sehingga dia menanyakan merek mobil yang mereka gunakan sambil meraba-raba pistol yang disimpan di jok mobil itu. Razpir datang sebagai pahlawan untuk menyelamatkan Harleen, bahkan dia melakukan aksi ekstrim yang sangat sulit dilakukan di dunia nyata. Sementara itu, layaknya Letty di film Fast and Furious, Harleen membawa mobil itu untuk menyelamatkan Razpir. Tak sampai di situ, mereka kembali dikejar oleh anak buah Hamid yang berusaha menembaknya. Dan berkat aim mereka yang busuk, Razpir berhasil menembak salah satu ban mobilnya hingga terguling dan meledak. Kemudian Razpir menghentikan mobilnya dan menembak mereka semua secara membabi liar. Setelah hari buruk yang dilalui, Harleen merasa bahwa dia akan selalu dalam bahaya jika terus bersama Razpir dan berpikir bahwa dia akan lebih aman jika bersama para agen tersebut. Mendengar hal itu, Razpir tidak terlalu memaksakan diri sehingga dia menyuruh Harleen untuk pergi. Namun Harleen yang masih ragu apakah dia akan aman jika tidak ada Razpir di sisinya, memutuskan untuk ikut dengan Razpir. Malam harinya mereka berdua memutuskan untuk mampir ke sebuah restoran cepat saji karena belum makan dari pagi. Sebelum memesan terjadi sedikit perdebatan karena Harleen mengaku bahwa ia tidak memiliki uang. Setelah Razpir memaksa, akhirnya Harleen membayar makanan mereka. Dan Harleen menanyakan apa tujuan Razpir membahayakan nyawa untuk menyelamatkan dirinya. Lalu Razpir memperlihatkan bahwa dialah yang telah mencuri Kohinoor, maka dari itu dia diburu oleh banyak orang. Dan ternyata di sana sudah ada Zorawar yang tengah menikmati pizzanya sambil menguping. Kemudian Zorawar menjelaskan bahwasanya Razpir mencuri Kohinoor setelah mendengar hadiah yang ditawarkan oleh Omar Zafar. Lalu Zorawar menyarankan kepada Razpir untuk menyerahkan diri karena restoran itu telah dikepung. Dan setelah sadar, ternyata Harleen telah berada di tepi pantai di sebuah pulau terpencil yang jauh dari keramaian. Bahkan tak satupun orang yang akan singgah di sana ataupun camping. Harleen kemudian menghampiri Razpir dan meluapkan kemarahannya karena Razpir menembaknya di restoran malam itu. Harleen juga menanyakan siapa yang telah mengganti pakaiannya. Lalu Razpir pun menjelaskan bahwa dia bisa menghindari 50 orang bahkan mencuri Kohinoor dari menara di London. Sehingga bukanlah hal yang mustahil jika dia dapat mengganti pakaian Harleen dengan mata tertutup. Bohong pasti.
Kemudian Harleen pergi ke tengah hutan untuk mencari sinyal dan menelpon neneknya. Dan secara tidak langsung lokasi mereka pun terlacak. Sehingga ketika mereka belum sempat menikmati makan siang, tiba-tiba anak buah Omar datang dan menembaki mereka berdua. Berkat jebakan yang telah dipasang, Ratchford berhasil menyingkirkan satu persatu anak buah Omar. Lalu Ratchford menanyakan kepada Robert kepada siapa dia memberikan Kohinoor tersebut. Robert mengatakan bahwa dia dapat menyerahkan Kohinoor itu kepada Hamid Gul, dan Robert juga memberitahu keberadaan Hamid Gul saat ini. Ratchford kemudian melarikan diri melalui jalur laut, di mana terjadilah aksi kejar-kejaran dan tembak-tembakan yang menampilkan aksi yang sangat memukau, sehingga lagi-lagi Ratchford berhasil lolos dari mereka. Keesokan harinya ketika Harleen terbangun, ternyata dia sudah berada di salah satu tempat impiannya, sekaligus tempat keberadaan Hamid saat ini, yaitu Praha. Harleen mengatakan bahwa ia telah percaya sepenuhnya kepada Ratchford dan sekarang dia tidak takut lagi saat bersamanya. Malam harinya ketika Ratchford akan pergi, Harleen memaksa untuk ikut dengannya karena Harleen menganggap bahwa sekarang mereka adalah satu tim. Saat Ratchford menunggu Harleen selesai dandan, dia melihat sebuah koran yang sedang dibaca oleh warga lokal, di mana foto mereka terpampang manis sebagai buronan. Lalu saat melihat dua orang polisi yang sedang patroli, Ratchford memanfaatkan kesempatan itu untuk adu congor dengan Harleen. Pepet terus. Sesampainya di kasino, Ratchford bermain roulette dan memasang taruhan dengan jumlah yang sangat banyak. Sehingga ketika dia menang, Harleen pun kegirangan, yang secara tidak langsung itu menarik perhatian Hamid Gul yang sedang berada di sana. Kemudian Ratchford menyuruh Harleen ke toilet karena Hamid Gul pasti akan mengikutinya. Dan benar saja, Hamid mengikuti Harleen hingga terjadilah perkenalan singkat sesuai rencana. Lalu Harleen menyuruh Hamid untuk segera menemuinya 5 menit lagi. Setelah itu, Ratchford menyuruh Harleen kembali ke hotel, sementara dia akan menemui Hamid Gul. Assalamualaikum Hamid Gul. Secara tiba-tiba Ratchford mendatangi Hamid dan mengatakan bahwa dia tidak menginginkan uang, melainkan dia ingin Omar Zafar. Saat perkelahian singkat terjadi, Robert datang yang tanpa sengaja menembak Hamid hingga tewas sekaligus dengan dirinya. Sebelum tiba di hotel, ternyata Zorawar telah mengikuti Harleen yang kemudian membawanya ke kedutaan India untuk diinterogasi. Di sana Zorawar membuat kesepakatan dengan Harleen, di mana dia disuruh untuk menemui Ratchford dengan membawa sebuah pelacak, sehingga para agen itu dapat menangkapnya dan Harleen akan dibebaskan dari semua tuduhan. Saat di perjalanan akan kembali ke hotel, Harleen mengatakan bahwa Zorawar memberitahunya jika Hamid telah tewas dibunuh oleh Ratchford. Dan ketika Ratchford mengetahui bahwa Harleen membawa sebuah pelacak yang diberikan oleh Zorawar, Ratchford pun langsung memencet tombolnya yang membuat para polisi datang ke sana, sehingga Ratchford jatuh dari jembatan setelah terkena tembakan saat melarikan diri. Kini Harleen telah terbebas dari semua tuduhan dan dapat menjalani hidup seperti biasa. Namun itu semua terasa hampa karena tidak ada Ratchford yang selalu berada di sisinya. Lalu Harleen teringat perkataan Ratchford di mana setelah semuanya selesai, maka dia akan kembali ke rumah. Sehingga Harleen pun langsung tancap gas ke kediaman orang tua Ratchford. Di sana Harleen melihat foto Ratchford bersama sang kakak yaitu Virenanda. Melihat Harleen tengah memperhatikan foto itu, ibu Ratchford menjelaskan tentang kedua orang putranya yang merupakan seorang tentara, di mana Nanda tewas ketika sedang bertugas, dan Ratchford mereka tidak lagi mendengar kabarnya setelah dia mengetahui bahwa sang kakak telah tewas. Menurut kabar yang didapat, Ratchford sedang menjalankan sebuah misi yang tidak diketahui oleh seorang pun. Saat Harleen tiba di rumah, tiba-tiba dia langsung disergap oleh seseorang yang membawanya menemui Omar Zafar. Dan ternyata Omar telah mengetahui bahwa Kohinoor yang diberikan kepadanya adalah yang palsu. Lalu Zorawar menyuntikkan sebuah cairan ke tubuh Harleen, di mana cairan itu dapat membuatnya berkata jujur. Dengan keadaan sedikit teler, Harleen mengatakan bahwa Ratchford memiliki Kohinoor yang asli karena dialah yang merencanakan semua ini. Sementara di sisi lain, terlihat Ratchford yang masih hidup secara diam-diam menyelinap masuk ke markas Omar dan menghabisi satu persatu anak buahnya. Kemudian Ratchford juga memasang bom waktu di sana untuk menghancurkan markas Omar. Sesampainya di dalam, Ratchford disiksa habis-habisan sampai dia mengatakan di mana Kohinoor yang asli, karena jika tidak, Harleen yang akan menanggung akibatnya.
Dan Razvir pun mengungkapkan kebenarannya di mana Kohinoor itu masih berada di tempatnya, yaitu di London. Serta berita yang mengatakan bahwa Kohinoor telah dicuri adalah mereka sendiri yang membuatnya berkat kerjasama agen rahasia India dengan M16 London. Di mana ketika mereka mendengar kabar bahwa Omar menginginkan Kohinoor tersebut, saat itulah mereka mulai membuat rencana. Omar yang merasa ketakutan pun mengancam akan membunuh Razvir, namun Razvir mengulang kalimat dari kakaknya sebelum ia mati, yaitu kau akan segera melihat kematianmu di mata yang sama. Sehingga pada saat yang bersamaan, Omar pun menyadari bahwa Razvir adalah adik dari Virananda. Dan bang bang. Dengan keadaan yang masih sedikit teler, Harleen tak bisa menghentikan celotehannya ketika Razvir sedang menghadapi anak buah Omar. Walaupun jumlah mereka sangat banyak, tapi itu tidak cukup untuk menghentikan Razvir karena mereka semua tolol. Melihat Omar melarikan diri, Razvir mengejarnya hingga terjadi kejar-kejaran di gurun Sahara itu. Kemudian Razvir menyuruh Harleen untuk menembaki semua anak buah Omar yang mengejarnya dari belakang. Dan saat itulah tiba-tiba Harleen jadi orang yang jago menembak dan berhasil menyingkirkan mereka. Semua tak berjalan mulus karena setelah melakukan sedikit atraksi, Razvir jatuh tepat di depan Omar yang telah menunggunya. Di sana, Omar menyandera Harleen, sebagai gantinya Razvir harus membawakan Kohinoor yang asli. Setelah Omar pergi, dia meninggalkan anak buahnya untuk menyiksa Razvir. Tapi karena Razvir adalah aktor utama di film ini, akhirnya dia dapat menghabisi mereka semua. Karena tidak memiliki mobil, Razvir pun meminjam mobil F1 milik Lewis Hamilton yang kemudian mengemudikannya secara ugal-ugalan di jalan raya, sehingga dia hampir saja menabrak seorang Mahmud yang akan menyeberang dengan bayinya. Sebelum pesawat Omar lepas landas, Razvir berhasil menembakkan spear gun ke pesawat tersebut hingga dia berhasil bergelantungan. Dan Razvir juga berhasil menembak salah satu mesinnya yang membuat pesawat tersebut gagal take off. Ketika pesawat itu diambang kehancuran, Razvir pun datang dan terjadilah pertarungan kurang setimpal antara Razvir dengan Omar. Dengan emosi yang sudah meledak, Razvir pun membakar Omar kemudian menyelamatkan Harleen dari bordolnya. Namun saat akan keluar, Omar yang belum gosong berhasil menembaknya dan ketika pelurunya habis, disitulah ajal menjemput Omar. Saat Razvir sadar, dia telah berada di rumah sakit setempat dan ditemani oleh pemimpin agen rahasia India. Si pria mengatakan bahwa Harleen telah dipulangkan ke kampung halamannya karena jika Harleen terus bersama Razvir, maka itu akan jadi kelemahan baginya. Saat agen keluar, tiba-tiba seorang suster datang memberikan minuman kepada Razvir yang membuatnya tak sadarkan diri. Setelah itu, Harleen membawanya keluar dari rumah sakit tersebut, bahkan menabrak gerbang saat petugas mencoba menghentikannya. Ketika Razvir sadar, dia menanyakan siapa yang telah mengganti pakaiannya. Dan Harleen mengatakan persis seperti kalimat yang dikatakan oleh Razvir, yaitu dia mengganti pakaian Razvir dengan keadaan mata tertutup. Lalu Harleen mengatakan bahwa hari ini adalah suatu hari yang ditunggu oleh Razvir, di mana hari itu adalah hari Razvir pulang ke rumah ketika semua misinya sudah selesai. Dan film pun tamat. Terima kasih bagi kalian yang sudah bersedia menyaksikan video ini sampai akhir. Dan untuk itu, saya manusia banyak kesibukan namun masih pengangguran pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayonara. Kucu-kucu hutahe.